fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo. Selamat datang di channel Babu Jeman yang baru. Selamat bergabung dan ya, kalau mau saya gantian subscribe, bisa saling subscribe ya. Dan ya, ini agak kesini ya. Saya harus sedikit berhati-hati di sini karena sangat mepet. Saya mau belanja hari ini, hari Sabtu ya. Jadi hari selalu kalau jam begini mencorot ke muka. Ya, saya akan kunjungi channel-channel yang mau dikunjungi. Silakan taruh komentar bawah ya. Nanti kita saling bersilaturahmi. Oke. Kemarin saya akhirnya, mungkin yang tahu ceritanya ya, saya di tempat kerja itu ada pasien yang selalu mengganggu saya dengan kekerasan ya. Jadi bukan cuma verbal abuse ya, kata-kata dengan kata-kata seperti dia kalau lihat saya dia langsung ya. Tapi kalau saya harus kerja di daerah kamarnya dia itu kan daerah krisis. Jadi untuk pasien-pasien yang parah ya penyakitnya, termasuk dia. Tapi yang lain nggak masalah ya, mereka parah tapi mereka tidak agresif ya, tidak seperti, bahkan ada yang satu yang harus diikat gitu ya, tapi dia justru sama saya ya seperti bilang terima kasih, bisa ngomong betul gitu ya. Tapi sama pasien ini dulu dia nggak begitu, dia juga dulu baik gitu ya. Nah akhirnya setelah beberapa lama saya pikir saya harus terima aja, karena itu memang resiko pekerjaan, kerja sama orang-orang yang berpenyakit jiwa. Saya pikir ya udah itu resiko pekerjaan kan, tapi sangat mengganggu pekerjaan saya karena saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan saya karena dia tidak mau saya di situ dan dia banting pintu, banting apa, pokoknya dia jadi agresif kalau saya ada di situ, dan itu mengganggu kan. Saya nggak bisa nyelesain pekerjaan saya. Akhirnya saya menghadap sama bos saya, tapi sebelumnya saya juga kan cerita sama teman-teman saya. Tapi kan itu nggak menyelesaikan. Teman-teman saya juga kalau ada masalah mereka datangnya ke bos kan. Karena sama teman-teman sendiri, teman-teman nggak bikin apa-apa ya. Paling mereka bilang ya saya juga begitu kan. Nah terus, tapi teman-teman saya kemarin juga mereka juga akhirnya mereka menghadap sama pimpinan stasiun yang apa ya namanya, membawahi stasiun itu. Jadi yang berurusan sama semua pasien di tempat itu ya. Tapi memang saya akhirnya mengambil keputusan yang tepat ya. Saya berdoa dan minta hikmat. Saya pikir oke, kita berdoa ya. Memang saya percaya ya dengan kuasa doa, dan saya pikir jalan keluarnya kadang-kadang kita pikir oh ya harus secara supernatural dia dapat mimpi atau dia ditegur sama Tuhan, dapat sesuatu yang akhirnya menyadarkan dia. Tapi kadang-kadang cara Tuhan tidak seperti itu ya. Tuhan memberi kita hikmat, dan saya didorong untuk akhirnya bicara sama bos saya, dan ternyata di luar dugaan saya bos saya sangat terkejut, dan dia bilang nggak bisa begitu. Kalau begitu sekarang ayo kita langsung ke tempat
stasiun mana itu, dia bilang. Kita langsung ke sana, kita langsung bikin rapat sama para perawat pimpinan stasiun di situ supaya keadaan ini tidak berlarut-larut dan ada jalan keluar untuk kamu bisa tetap bekerja dengan senang hati. Kan nggak bagus kalau kamu di sini nggak seneng gitu kan. Saya pikir tadinya bos saya bagaimana gitu ya, ini lagi ya ada yang ngeluh lagi, repot lagi. Dia kan sering ya harus menerima keluhan dari para pekerja bawahannya gitu. Tapi ternyata dia bilang, loh itu memang tugas saya, kamu kalau ada apa-apa kamu bisa lapor sama saya, bisa ngadu. Ini dia orang yang dia ada di situ. Itu dia orangnya tuh di belakang itu, yang pasien itu dia lagi jalan kaki tuh di belakang, kelihatan. Ya pokoknya begitu ya. Jadi pasien rumah sakit jiwa ini bisa keluar jalan-jalan ya, dia tiap hari boleh keluar jalan kaki keliling kota, boleh dia. Nah tadi saya mau buka jendela mau teriakin tapi dia lagi jalan sendiri, lagi tenang, jangan ganggu ya singa yang lagi tidur. Oke, akhirnya saya sendiri kaget karena ternyata bos saya sangat suportif ya, dia sangat mendukung dan mau membela saya. Saya tadinya merasa seperti masa sih kayak gitu aja ngadu gitu, kayak anak kecil digalakin sama orang terus ngadu sama emaknya gitu ya, bawa emaknya ke sekolahan misalnya ya. Kayak gitu, tapi kejadiannya memang kayak begitu gitu. Saya sama bos saya datang karena saya ngadu, terus dia datengin dan akhirnya kita cari jalan keluar gitu untuk masalah saya. Dan akhirnya ya saya senang karena ya dengan begitu akhirnya masalah saya terselesaikan ya. Dan ternyata pasien saya nggak berani, yang jahat sama saya nggak berani lagi. Kemarin saya kerja di situ dan dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak berani lagi bikin masalah sama saya sekarang karena dia udah ditegur sama para perawat ya. Bahkan ada perawat, bukan perawat ya, dia pimpinan kayaknya di situ ya, yang nggak ada di situ waktu bos saya datang, tapi dia datang sesudahnya. Terus dia lihat saya, terus dia bilang sama saya, kalau pasien ini macam-macam lagi sama kamu, bilang sama saya ya. Dan saya senang karena saya merasa saya dilindungi dan disupport oleh banyak pihak. Mereka bilang kita ini satu tim ya di sini. Jadi kalau ada apa-apa kamu nggak harus tanggung sendiri, telan aja semua sendiri. Kamu tidak harus menderita sendirian. Kamu bisa bilang, ngadu, dan kita bisa cari jalan keluar sama-sama supaya kamu nggak harus diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Lanjut ya. Kan saya selesai belanja sekarang, belanja mingguan, dan banyak banget saya belanjanya. Oke, jadi kan saya ngadu sama suami saya, bukan ngadu sih, tapi kayak ada mobil lagi. Sampai saya nabrak orang di belakang saya ini. Cerita namanya juga suami istri kan, kalau ada apa-apa gitu kita saling tukar pikiran, saling curhat, saling cerita ya gitu ya. Nah terus ya reaksi suami saya reaksinya kayak tipikal laki-laki gitu ya. Dia bilang, tunjukin saya mana orangnya, nanti saya samperin. Saya pukul ya, kan nggak bisa begitu ya. Atau dia bilang, udah kamu nggak usah kerja lagi aja, ngapain kamu kerja di situ? Ya nggak mau juga kan, saya kan mau kerja ya. Cuma maksud saya kan harus ada solusinya gitu ya, bagaimana jalan keluarnya yang terbaik gitu kan, tanpa saya harus berhenti kerja gitu. Saya masih seneng, saya mau kerja di situ kan. Jadi ya itu, saya bersyukur kemarin saya akhirnya berani ngomong. Saya ini kan tipe kayak orang Asia pada umumnya. Kalau kita ada konflik, ada masalah, kita pendam sendiri ya. Itu orang kita kan, kita nggak dididik dengan
cara berkomunikasi, bagaimana menyelesaikan konflik cuma dengan komunikasi gitu. Kita nggak belajar tentang itu. Kita, apalagi saya ya, saya belajar tentang kekerasan. Jadi saya taunya kalau kita punya konflik, kalau ada orang yang jahat sama kita, ya kita bales, kita lawan dengan kekerasan lagi. Itu yang saya bisa, yang saya tahu gitu, karena saya memang dididik seperti begitu kan. Tapi itu nggak bisa, apalagi di Jerman gitu, ya nggak bisa dong ya. Pakai cara kayak suami saya juga, kita sama-sama orang keras ya, sama-sama orang kasar gitu ya. Nah akhirnya ya setelah saya berdoa kan, akhirnya ketemu kan jalan keluarnya. Ya ternyata nggak perlu takut kalau kita punya masalah. Ini kita harus ajar juga sama anak-anak kita ya. Anak-anak itu harus belajar, nggak perlu takut ngadu. Kalau dibully ya, dianiaya sama temennya misalnya di sekolah, harus berani ngadu sama guru ya, harus berani ngadu juga sama orang tua. Jangan diem aja gitu ya. Banyak anak-anak korban bullying akhirnya dia depresi sampai bunuh diri karena dia nggak tahan di aniaya, nggak tahan dibully, akhirnya dia ambil jalan pintas. Padahal kita harus mengajar anak-anak kita untuk berani. Pertama, berani membela diri. Kalau ada yang membuli, kita tunjukkan bahwa kita nggak bisa dibully, kita berani melawan. Yang kedua, kita harus berani berbicara sama orang lain supaya ada sistem pendukung, supaya ada yang mensupport kita, yang membackup kita. Istilahnya pakai backing gitu. Emang dulu kalau kita pakai backing gitu kan, kita diledekin gitu sama teman-teman di sekolah. Oh beraninya bawa backing gitu kan, oh beraninya ngadu sama orang tua, dikit-dikit ngadu sama guru, sama orang tua gitu ya. Makanya saya dari kecil kalau saya di bully sama temen, saya nggak pernah ngadu kan. Kita biasa begitu kan, saya selesaikan sendiri, saya berantem gelut ya, karena saya pikir cara satu-satunya ya kita melawan, kita berantem ya supaya berhenti gitu. Padahal itu nggak selalu bisa begitu kan. Kayak sekarang nggak mungkin saya berantem lagi kan, saya udah tua, bukan anak-anak lagi. Kalau saya masih anak-anak dulu ya saya tukang berantem. Tapi kan sekarang kita orang dewasa yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus dengan kekerasan ya. Dan itu saya harus belajar dari awal. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari internet. Saya menjadi orang tua lagi buat diri saya sendiri. Bagaimana saya mengajar diri saya untuk bisa berkomunikasi seperti layaknya orang dewasa, ya. Bukan cuma begitu. Itu kan kekanak-kanakan ya. Anak-anak mungkin bisa begitu, guling-guling, teriak-teriak ya. Tapi kan kita nggak bisa seperti begitu kan. Saya bisa aja saya sama orang katakanlah orang gila itu ya, setiap hari kalau saya kerja di situ, saya sama aja kayak dia teriak-teriak, dilawan lagi sama teriak-teriak. Akhirnya dua-duanya ya gitulah, gila lawan gila ya. Akhirnya nggak ada jalan keluar yang terbaik gitu. Nah sekarang dengan saya berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan saya, ternyata mereka sangat mendukung saya, ternyata mereka sangat membela saya, dan mereka mau melindungi saya dari si orang gila ini. Mereka pasang badan, jadi sampai saya kalau kerja dibilang kalau perlu orang untuk nemenin saya di situ, untuk nungguin saya di situ, mereka siap. Sampai begitu ya, saking kalau kita jadi karyawan ya, kita berusaha melakukan tugas kita, pekerjaan kita dengan baik. Saya yakin orang-orang di dalam tim kita juga menghargai, pimpinan kita juga menghargai. Jangan takut kalau ada masalah, kita mengadu ya, berkomunikasi, mencari jalan keluar, penyelesaian yang terbaik. Begitu juga di dalam keluarga, dalam rumah tangga, kalau ada konflik dengan keluarga ya, dengan pasangan. Kalau kita mengalami perundungan khususnya ya, kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam ya. Harus mencari orang yang bisa kita ajak bicara, dan kita cari sistem atau kelompok atau orang-orang yang bisa melindungi kita seandainya terjadi sesuatu ya.
setidaknya ada yang tahu bahwa kita mengalami hal itu, dan kita bisa mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun ya secara komunitas gitu ya. Ada orang-orang yang siap ada di belakang kita seandainya sesuatu terjadi. Itu yang saya mau bagikan hari ini ya. Terima kasih yang udah nonton dan semoga bisa bermanfaat video ini. Jadi siapa saja saat ini yang berada dalam posisi kurang enak dalam konflik ya, dalam misalnya kekerasan rumah tangga, saya berharap kalian bisa secepatnya mencari pertolongan, berbicara kepada orang yang bisa dipercaya, dan jangan diam saja, ambil tindakan. Karena situasi ini tidak akan berubah kalau kita diam saja, menelan semua, menanggung semua. Itu akan buruk sekali bagi kesehatan mental kita dan juga bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.